Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu guru yang kami hormati, dan tak lupa dengan semua teman-temanku yang seiman dan seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengingat mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang berupa mukjizat Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami tunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin rahimakumullah. Terdapat 3 kata kunci dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama adalah Amrul Husni, yang kedua adalah Isra Mi'raj, dan yang ketiga adalah sholat. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaan yang sering diucapkan ketika Isra Mi'raj adalah apa yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj? Jawabannya ialah tentu saja karena sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Namun penyebab utamanya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW berada pada tahun yang dikenal dengan tahun Amul Husni atau yang disebut dengan tahun kesekian. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW telah ditinggal oleh orang yang paling gigih membela beliau dan orang yang paling sering menemani beliau telah meninggal dunia. Siapa sajakah mereka? Mereka adalah istri Nabi Muhammad yang tercinta, yaitu Khadijah, dan paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Maka sebagai menghibur perasaan Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kata kunci yang kedua adalah Isra Mi'raj. Bagaimanakah perjalanan Isra Mi'raj? Jawabannya adalah Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di dalam perjalanannya Nabi Muhammad SAW mengendarai buraq yang dibawa oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun ikut menemani Nabi Muhammad dalam melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa,
di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu di tengah perjalanan Nabi Muhammad melihat ada sekelompok orang yang menanam padi, lalu padi itu pun tumbuh dan siap dipanen. Kemudian Rasulullah SAW bertanya pada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun menjawab bahwa mereka adalah gambaran orang-orang yang berjihad berjuang di jalan Allah. Kemudian Nabi Muhammad juga melintasi ada sebuah kuburan yang baunya itu sangat harum sekali. Dan Nabi Muhammad pun bertanya pada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun menjawab bahwa kuburan tersebut adalah milik Siti Masitoh yang dimasukkan ke dalam bejana air mendidih oleh Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Muhammad juga melihat ada orang yang memukul kepalanya hingga pecah. Setelah itu kepalanya pun tumbuh menjadi satu kembali dan mulai memukulnya hingga pecah. Demikian seterusnya. Nabi Muhammad pun bertanya pada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang telah meninggalkan sholat wajib. Kemudian Nabi Muhammad juga melihat ada seorang wanita yang sangat tua. Saking tuanya wanita tersebut membungkuk hampir mengenai tanah. Nabi Muhammad pun bertanya pada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun menjawab bahwa merupakan gambaran dunia yang sudah tua. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah sholat. Selain sebagai orang-orang dalam Isra Mi'raj, sholat merupakan hal lain. Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Setelah sampai di Sidratul Muntaha dan setelah melewati langit yang berlapis 7, Nabi Muhammad pun sampai ke Sidratul Muntaha. Dan sebuah pohon, Nabi Muhammad sudah tidak ditemani oleh malaikat Jibril lagi. Dan Nabi Muhammad langsung menghadap Allah Rabbul Alamin. Kemudian Nabi Muhammad langsung menerima perintah langsung sholat 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad pun ketika hendak turun di tengah perjalanan pada langit ke-6, Nabi Musa meminta agar Nabi Muhammad untuk kembali menghadap Allah agar diberi keringanan. Setelah Nabi Muhammad menghadap Allah dan diberi keringanan, dan itu terjadi dilakukan secara naik turun agar mendapatkan keringanan, dan akhirnya yang tadinya menjadi sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan itu merupakan awal kewajiban sholat. Hadirin rahimakumullah. Terdapat beberapa hikmah di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama adalah dalam kesedihan pasti akan diiringi dengan kesenangan. Yang kedua adalah di dalam kesedihan tidak boleh meratapi secara mendalam. Safar, berpergian, atau thalabul ilmi bisa menjadi obatnya. Yang ketiga adalah sholat merupakan perintah langsung yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara. Dan bagaimanapun kondisinya harus tetap dilaksanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi ahli sholat yang istiqomah dan juga ibadah-ibadah lainnya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.